adalah motif batik kawung itu sesuatu yang bentuk elip yang tidak selalu bersambung. Misalnya selalu bersambung, kalau parang itu kan lereng. Kalau ini adalah bentuk yang oval secara umum dan bersambung, tetapi dilihat dari segi manapun bentuknya tetap sama. Itu kawung. Bisa diceritakan. Ini adalah motif kawung dengan ukuran yang tengah. Artinya kawung itu kan dibagi 3. Kecil seperti parang, kecil, sedang, besar. Nah, ini ibaratnya kawung yang ukuran tengah. Kalau dalam batik itu gendreh. Ya, kalau menurut sejarahnya kawung itu memang sangat tua dan itu ada dalam masa Hindu. Hal ini bisa terlihat dari patung-patung di candi yang banyak menggunakan pola, tapi mengenai itu batik atau bukan, itu untuk diteliti lebih lanjut. Tapi kalau secara bentuk itu adalah kawung bentuk, dan itu sudah ada di candi-candi yang ada di Jawa. Salah satunya di Candi Singosari. Hampir semua yang mempunyai budaya batik di Jawa itu dia mengenal motif kawung, tetapi kalau yang secara klasik tradisional itu kawung itu dimanfaatkan dan kemudian baik untuk upacara inisiasi itu hanya ada di keraton Jawa. Salah satunya yang sekarang itu adalah di Keraton Jogja dan di Keraton Solo. Tetapi budaya kawung itu juga berkembang di seluruh Jawa yang ada budaya batik. Jadi kawung itu sangat familiar untuk baik itu budaya ningrat maupun budaya rakyat, baik budaya pedalaman maupun budaya pesisir. Kawung itu adalah bisa juga kembali ke alam suwung atau ke ilahi, tetapi kawung itu adalah bentuk dari papat kiblat 4 arah mata angin 1 pusat. Ya, istilahnya jadi salah satu cara mengedukasi sebuah budaya, salah satunya batik, seandainya keraton itu sebagai pusat budaya, adalah salah satunya larangan atau yang itu hanya dipakai oleh kalangan raja. Tetapi selain memang falsafahnya tinggi, dia dilarang itu jangan disikapi sesuatu yang negatif, tapi itu cara edukasi waktu itu. Nah, salah satu contoh, seandainya itu tidak diedukasi larangan, mungkin orang akan mencontoh ya seperti itu, karena itu dianggap mempunyai falsafah, yang make juga istilahnya dengan status yang tinggi. Ya, itu cara edukasi yang memang kalau kembali ke keraton itu mempunyai makna dan simbol yang tinggi. Ya ada relevansinya itu. Orang dengan kawung bahwa sesuatu yang tidak ada kembali ke yang tidak ada, sesuatu yang suwung kosong ya kembali ke kosong. Kawung itu adalah yang geometris, satu geometris. Kemudian kalau yang membedakan, motif kawung itu dilihat dari sisi manapun, atas, bawah, kiri, kanan itu mempunyai bentuk yang sama. Itu yang kalau yang ada dalam kawung yang mempunyai makna dan simbol tinggi. Itu jadinya kalau dilihat secara artistiknya memang dilihat dari berbagai sisi bentuknya akan sama. Kalau untuk perkembangan bentuk banyak sekali dan sangat variatif. Jadi nantinya ada kawung yang diseling, kemudian kawung yang biasanya putih kosong diisi dan lain sebagainya. Perkembangan kawung itu pun juga sepanjang masa berkembang di luar
makna dan simbol yang klasik tradisional yang hanya dipakai di keraton. Untuk perkembangan batik tulis memang harus dimulai dari dasar, harus sosialisasi dari tingkat dasar. Salah satu contoh sekarang dari anak-anak sekolah yang memang harus berseragam batik, itu juga harus dikenalkan untuk batik is batik. Dan mengenai pemakaian kan hanya seminggu atau sebulan berapa kali, tapi betul-betul batik, bukan tekstil motif batik. Jadi cara melestarikannya juga harus mengedukasikan dan mengenalkan kepada umum dari dasar. Karena dengan dari dasar dia tahu, otomatis kan nantinya kalau semakin tambah dewasa itu akan terpatri dalam pola pikir mereka. Ya, kalau untuk modern, kalau tidak kehilangan filosofisnya itu karena satu, kalau kawung is kawung itu memang harus murni kawung. Tetapi kalau udah ke dunia fashion itu ya harus dikombinasikan dengan tekstil yang lain atau batik motif yang lain. Tetapi di sini tidak bisa terus kawung, betul-betul kawung yang murni, tapi sudah hanya ada sebagian motif yang ada motif kawungnya. Kalau dalam acara-acara inisiasi itu masih, dan untuk di keraton pun itu masih dilaksanakan bahwa kawung masih menjadi salah satu motif larangan yang tidak boleh dipakai apabila kita untuk masuk atau sowan ke keraton. Itu yang masih lestari sampai sekarang. Ya, karena selain bentuknya itu juga mungkin kalau relevan juga kita harus mengimbangi dengan makna dan simbol dan fungsi. Jadi ibaratnya dia tidak hanya selembar untuk fashion, tapi memang di luar itu dia bahwa ini memang hanya selembar batik, tetapi dia mempunyai makna dan simbol. Itu akan lestari.